Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Maulana Ceper. Oke, jadi teman-teman, video kali ini saya mau sharing ya. Sharing dimana kebiasaan buruk seorang bos toko bangunan. Nah, pengalaman ini tentunya yang saya alamin ya teman-teman ya, yang saya alamin selama menjadi sales di toko bangunan. Oke teman-teman, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk bantu subscribe dan like dan komennya ya teman-teman ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, yang pertama di sini kebiasaan buruk bos toko bangunan itu yang pertama suka janji-janji palsu. Nah, tentunya teman-teman pasti yang jadi sales itu sudah pasti mengalami yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi janjinya itu kalau sales bilang itu Senin Kemis. Senin mau bayar, Kemis juga mau bayar, tapi janji hanya sekedar janji, janjinya pun nggak ditepatin. Itu yang pertama ya, kebiasaan buruk. Jadi orangnya nggak komitmen atau nggak bisa dipegang omongannya ya. Terus yang kedua nih, yang kedua dia itu kebiasaan buruknya bisa ngorder tapi nggak bisa bayar ya. Jadi seolah-olah kayak mau nipu ya teman-teman ya. Jadi udah ngorder banyak-banyak tapi nggak mau bayar, itu yang susah. Ngorder bisa tapi bayar nggak bisa. Tentunya teman-teman pasti sering mengalami yang dapat toko bangunan yang seperti itu ya. Terus yang ketiga ya, yang ketiga di sini, ketiga ini ya. Terus yang ketiga, dia kalau di toko itu suka ngilang-ngilangan. Udah kayak setan ya, udah kayak setan atau ya gitulah. Kalau kita misalnya udah tahu jadwal salesnya ya, contoh kayak saya nih, datang ke toko dia dan dia pun nggak ada di tempat. Dan yang lebih parah lagi kalau misalnya kita telepon, kita WA nggak ada respon ya. Itu kebiasaan buruk bos toko bangunan. Terus yang keempat itu suka mainin bon ya teman-teman ya. Main itu kayak seolah-olah itu pembayarannya itu dilama-lamain ya teman-teman ya. Apalagi kalau dia dapat supplier baru, nah supplier yang lamanya itu dimainin bayarnya. Jadi yang biasanya contoh 5 juta atau 3 juta atau 10 juta ya, jadi dia tahu-tahu langsung anjlok, contoh per minggunya 1 juta. Nah, itu biasanya toko-toko yang kebiasaan buruk kayak gitu. Jadi mentang-mentang dia udah dapat supplier baru, jadi dia supplier lama dimainin atau dilama-lamain ya bayarnya. Tapi kalau masalah ngambil barang ke supplier manapun itu terserah hak mereka ya, nggak masalah. Tapi kalau bisa sebelum dia dapat supplier baru, kalau bisa kan bon yang lama dulu diberesin ya teman-teman ya. Jadi kita nggak seolah-olah dimainin ya, bolak-balik kayak orang mabok ya teman-teman ya, tapi nggak dapat. Itu kebiasaan buruk ya teman-teman ya. Tapi tidak semua bos toko bangunan seperti itu ya teman-teman ya, perlu teman-teman garis bawahi ya. Tidak semua toko bangunan seperti itu ya. Masih banyak bos-bos yang baik ya teman-teman ya, yang bener dalam arti itu komit pembayarannya ya. Terus ya intinya nggak inilah, nggak suka mainin sales. Jadi toko-toko yang seperti itu bakal panjang ya. Beda kalau toko-toko yang saya sebutkan tadi itu nggak bakal panjang teman-teman.
jadi nggak bakal panjang untuk cara jualan dia itu nggak sehat. Dengan selangnya waktu, mulut ke mulut atau lewat grup di grup sales-sales se-Indonesia itu kita bisa nyebarin namanya yang toko-toko kencet ya teman-teman ya, toko jelek, toko kencet ya, pokoknya itu komplit. Nah itu kita udah deteksi mana-mana toko-toko yang jelek. Nah dari situ kita sudah nggak bakal namanya untuk masuk ke toko-toko yang jelek ya, udah pasti di grup udah banyak atau mulut ke mulut lewat itu namanya cepet tersebar ya, oh toko itu mah jelek jangan masuk ya, pembayarannya nyicil, misalnya contoh nyicilnya sembarangan gitu loh. Nggak apa-apa nyicil sebenarnya, cuman ya lihat punya, lihat tanggal jatuh temponya, harusnya kan seperti itu ya. Tapi kadang-kadang toko yang kebiasaan buruk itu nggak mau nyicilnya nggak bener gitu loh teman-teman. Jadi pesan dari saya ya, khususnya buat bos-bos toko bangunan dimanapun kalian berada, kalau bisa jangan suka mainin sales ya, karena sales itu ngandelin dari komisinya. Jadi kalau kayak misalnya pembayarannya telat itu kan kita sudah pasti tidak dapat komisi ya teman-teman ya. Jadi untuk bos-bos yang merasa bos bangunan, minta tolong lah kerjasamanya biar sama-sama untung. Bos untung, saya pun untung, kan seperti itu. Jadi enak ya, jangan untung sendirian gitu loh. Bos untung, sales buntung, ya rugi kita ya. Nah gitu aja ya pesen-pesennya buat bos-bos toko bangunan supaya jualannya juga panjang ya. Ini sih sharing ya, sharing dari saya buat teman-teman yang mau nyari toko bangunan, khususnya buat sales-sales ya, sales se-Indonesia lah ya. Ya kalau bisa sebelum masuk itu tanya-tanya sales yang lama dulu ya, yang sudah masuk ke situ, jadi kita lebih safety ya sebenarnya teman-teman, jadi kita nggak bakal kena tipu ya. Oke, sharing hari ini sampai sini aja ya teman-teman ya, semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat sales se-Indonesia di bahan bangunan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.